Bro, sekali-sekali kita angkat berita yang ringan-ringan ya, biar polisi tidak terlalu membenci kita. Ya nggak, bro? Soalnya kalau kita bahas si Jenderal Tokai terus-menerus, bisa-bisa semakin terbongkar kebusukan institusi Polri. Dan kita sendiri yang merasakan malunya. Kita sendiri yang merasakan malu. Malu, bro. Ya, kita bongkar terus aib mereka. Makanya itu kita angkat yang ringan-ringan aja dulu sekarang, ya nggak, bro? Soalnya kalau petinggi Polri kagak bakal peduli. Ya, mau kasus apa juga dia nggak bakal peduli. Nggak bakalan ada rasa malunya. Buktinya, nggak ada satu ekor pun petinggi-petinggi Polri yang mau mengundurkan diri. Nggak ada yang berani mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tidak berani bertanggung jawab berarti tidak memiliki rasa malu. Ya toh? Mereka gimana mau punya malu? Miliki rasa tanggung jawab aja nggak ada. Ya. Berarti mereka ini cuek, masa bodoh. Urat malunya udah putus. Putus. Bro, pernah lihat nggak polisi jadi pengemis? Awalnya gue juga sedikit nggak percaya, tapi akhirnya gue percaya juga dengan prinsip apa sih yang nggak dilakukan oleh polisi. Kita plototin dulu layar tancapnya. Sahabat Kompas.com, pensiunan polisi yang menjadi manusia silver menjadi sorotan publik. Ia adalah Agus Dartono, warga Sendang Mulyo, Tembalang, berusia 61 tahun. Agus mengaku terpaksa mengemis di jalanan karena kondisi ekonomi yang serba sulit di tengah pandemi. Ditambah lagi, gaji pensiunan polisi sekitar 3 juta per bulan ternyata tak cukup memenuhi kebutuhannya. Sebab uang yang diterima setiap bulan itu habis untuk membayar cicilan utang yang besarnya mencapai 150 juta rupiah. Akibatnya, pensiunan polisi berpangkat Aibda ini hanya memiliki sisa uang sejumlah 800 ribu rupiah setiap bulannya. Sebelum menjadi manusia silver, Agus sempat bekerja sebagai sopir angkutan umum. Namun karena penghasilannya tidak menentu, ia memutuskan untuk berhenti. Ia kemudian bekerja menjadi manusia silver dengan penghasilan 20 ribu rupiah setiap harinya. Uang itu pun habis digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, ia juga harus membayar tunggakan air yang sudah tidak dibayar selama 1 tahun. Agus yang kini hidup seorang diri setelah bercerai dengan istrinya kerap mengirim uang untuk keempat anaknya, terutama anak terakhirnya yang masih kuliah. Agus mengaku malu jika harus meminta uang ke anak-anaknya. Wakapolrestabes Semarang AKBP IG Adwi Perbawa Nugraha mengatakan pihaknya berupaya memberi pekerjaan yang layak seperti pegawai harian lepas di Mapolrestabes. Ia juga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, sebab sebagai purnawirawan polisi, Agus masih memiliki wadah untuk mengadu. Setelah mendapatkan pembinaan, Agus berjanji tidak akan lagi menjadi pengemis manusia silver. Agus menyebut pihak kepolisian akan membantunya mencari lowongan kerja sebagai satpam. Kita nggak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Kita akan juga namanya kepolisian kita malu, terutama sama Bapak Kapolri maupun jabat di atas, apalagi Bapak Kapolda maupun Bapak Kapolres. Kita nggak akan diulang lagi. Kita mau cari kerjaan yang nikmat dan yang enak sebagai anggota satpam. Perintah Pak Kapolres mau carikan anggota satpam
yang untuk saya ini. Udah pada nonton kan? Jadi tuh pengemis sudah pensiun dari Polri dengan pangkat terakhir sebagai Aibda. Mungkinkah si pengemis ini berpikir lebih baik menjadi pengemis daripada mencuri, menjamret, membegal, atau merampok? Ya, mengingat kebutuhan hidup yang tidak lagi semewah waktu aktif dinas di Polri. Ya toh? Ya kita paham lah ya bro. Kalau jadi pengamen, jadi kuli, jadi cleaning service, atau jadi supir pribadi, cuma bisa buat makan doang. Kita tahu lah ya, pensiunan yang kerja di negara itu pasti memiliki gaji pensiunan, ya bro. Ya kalau cuma dia cari uang untuk sekedar makan, ya mungkin ya bro. Pasti ada sesuatu yang dia cari-cari. Tapi kalau jadi manusia silver atau pengemis, wow, bisa makan enak tiap hari bro. Ya, nggak cuma sekedar makan doang, tapi makan enak. Ya, bro. Dan untuk jadi pengemis tidak melawan hukum pastinya. Jadi itulah jalan terbaik bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa hidup tanpa harga diri. Ya. Menurut kami jadi pengemis itu adalah profesi yang sangat tidak memiliki harga diri. Tapi ada hikmahnya juga, bro. Ada hikmahnya menjadi pengemis. Ya. Seekor pensiunan Polri yang terjaring penyakit masyarakat dan dia mendapatkan perlakuan beda. Pasti beda bro, karena dia pensiunan Polri dan mungkin lebih istimewa dari masyarakat sipil. Ya toh, alasan kesulitan ekonomi membuat pensiunan Polri ini terjerumus menjadi pengemis. Entah apapun permasalahan dia, entah dia punya hutang, entah dia merasa hidupnya tak seindah dulu. Ya. Yang jelas di otaknya hanya ada uang. Uanglah yang memotivasi hidupnya terjerumus menjadi pengemis. Terbiasa hidup foya-foya dengan cara memeras masyarakat dengan modus merazia. Itulah dugaan kami terhadap anggota Polri yang terkenal dengan oknum-oknumnya. Polri institusi oknum-oknum. Kami melihatnya seperti itu, bro. Polri itu dibentuk oleh karakter oknum-oknumnya. Menurut kami sangat rendah harga diri si Agus Dartono ini. Kenapa harus punya hutang sebesar itu? Ya itu kan artinya dia tidak bijak mengatur keuangannya, ya bro. Atau mungkin sudah terbiasa hidup enak, ya. Tiba-tiba pensiun, ya karena pandemi corona ini, ya. Jangan kan yang udah pensiun, ya, yang kerja aja hidupnya susah, apalagi yang udah pensiun. Sorry, gua nggak bermaksud menghina Agus Dartono ataupun institusi Polri.
institusi yang tidak mampu memberikan wejangan terakhir bagi anggotanya yang akan pensiun. Menurut kami, hanya cacat fisik yang memaksa kita untuk menjadi pengemis. Hanya cacat fisik yang memaksa kita untuk menjadi pengemis. Tapi orang yang normal secara fisik menjadi pengemis, orang tersebut tidak layak dianggap sebagai manusia, karena manusia harus memiliki harga diri. Dan manusia yang normal secara fisik menjadi pengemis itu tidak memiliki harga diri sama sekali. Jadi mereka tidak layak disebut sebagai manusia. Hidup itu memang keras, bos. Oke, bos. Lu pikir lu doang yang hidupnya keras? Hah? Banci lu. Akhir kata, jadi polisi itu paling enak. Pokoknya kalau mau hidup enak, jadilah polisi. Biar kata menjadi pengemis atau mencoreng nama baik institusi, Polri tetap mengayomi anggotanya, sekalipun anggotanya sudah pensiun. Karena Polri dibentuk oleh karakter oknum-oknumnya. Buktinya ini, bro. Jadi dia dikasih kerjaan menjadi petugas. Normal secara fisik menjadi pengemis benar-benar memalukan. Salam normal, bro.